Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wesi Fitriana, NIM 1614030140. Saya akan mempresentasikan materi tentang konsep politik pendidikan. Yang pertama ialah politik dan ideologi pendidikan. Pengertian politik. Politik merupakan suatu proses pembentukan serta pembagian kekuasaan di dalam masyarakat, yang mana wujudnya ialah suatu proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik adalah suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Politik juga dapat dikatakan sebagai ilmu karena merupakan pengetahuan yang memiliki objek, subjek, dan metodologi. Sistem pendidikan adalah kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara penyampaiannya. Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju dan berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah satu sama lain dan tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di satu negara. Selanjutnya ialah pengertian ideologi pendidikan. Ideologi adalah satu aturan yang bertautan luas antara ide-ide dan keyakinan tentang dunia yang diselenggarakan oleh sekelompok orang yang menunjukkan perilaku dan percakapan ke berbagai orang atau masyarakat. Sedangkan pendidikan adalah faktor politik dan kekuatan politik. Kehidupan politik sangat mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Secara umum, ideologi adalah suatu konsep yang paling sukar dipahami dalam ilmu sosial secara keseluruhan. Sebagai sebuah konsep istilah, ideologi adalah serangkaian kepercayaan yang menjadi orientasi bagi seluruh tindakan. Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ideologi pendidikan adalah yang mengkaji tentang sistem nilai atau pola proses pendidikan dengan sebagai upaya untuk mengubah perilaku individu untuk kelompok agar memiliki nilai-nilai yang disepakati berdasarkan agama, filsafat, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya ialah ruang lingkup politik pendidikan. Yang pertama, konsep politik. Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Kata politik berasal dari bahasa Inggris, yaitu politik, yang berarti permainan politik. Adapun dalam bahasa Indonesia, politik diartikan sebagai pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan. Menurut para ahli, menurut Joseph, politik adalah upaya yang berkaitan dengan kekuasaan, hubungan politik, dan hubungan kekuasaan aktual dan potensial. Iswara mengatakan bahwa politik adalah sejumlah peristiwa yang berhubungan satu sama lain didasarkan atas kekuasaan. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa politik adalah aktivitas individu maupun kelompok yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan, relasi pemerintah, dan masyarakat dengan tujuan kebaikan bersama. Selanjutnya ialah politik sebagai studi kelembagaan. Politik sebagai studi kelembagaan, objeknya adalah negara. Negara dilihat sebagai suatu lembaga yang dibentuk dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat. Negara adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat dan menertibkannya. Sebagai lembaga negara, memiliki unsur wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Selanjutnya ialah politik sebagai studi kekuasaan. Hakikat politik pada dasarnya adalah kekuasaan. Dengan kata lain, untuk mengatur masyarakat agar mereka bisa taat dan tunduk pada aturan dan tidak mungkin dapat dilakukan tanpa kekuasaan. Politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan, menjalankan kekuasaan,
mengontrol kekuasaan, serta bagaimana menggunakan kekuasaan. Dan yang terakhir ialah politik sebagai studi kebijakan publik. Sebuah kebijakan harus didahului pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil harus mencerminkan mayoritas yang mendukung keputusan itu. Atau dengan kata lain, keputusan yang diambil harus mencerminkan keinginan orang banyak atau bukan keinginan diri sendiri. Esensi pengambilan keputusan dalam politik adalah pengambilan kekuasaan yang mencerminkan representasi publik yang diwakili. Kebijakan publik harus diimplementasikan melalui distribusi alokasi sumber daya yang memiliki nilai. Nilai bisa saja dalam bentuk ekonomi, sumber daya alam, dan infrastruktur, sementara nilai yang bernilai sosial dalam bentuk kekuasaan, karena memiliki nilai prestis sosial dalam memenuhi aktualisasi diri seseorang. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.